Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dandi Abdullah. Selamat datang di channel saya. Jadi, di video kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial, teman-teman ya. Ilmu bagaimana melakukan stock of name, dan kita akan menggunakan aplikasi sederhana, yaitu Microsoft Office Excel, dan juga ilmu dari saya tentunya dengan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja ke video tutorialnya. Di sini akan saya matikan dulu untuk kameranya terlebih dahulu ya, teman-teman, agar kita lebih fokus kepada tutorialnya. Oke, di sini ada sebuah laporan stock of name. Untuk membersihkan waktu, saya harapkan teman-teman sudah bisa membuat laporan tabel seperti ini ya, teman-teman. Ini merupakan Excel sederhana, namun apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai pembuatan tabel seperti ini, teman-teman bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, di sini ada PT Sejahtera. Ini hanya sebuah contoh saja ya, teman-teman. Contoh untuk nama perusahaannya. Kemudian di sini ada keterangannya, laporan stock of name. Kemudian di sini ada tanggal dibuat laporan ini, teman-teman. 12 April 2023. Nah, untuk membuat laporan ini dilakukan di akhir ya, teman-teman, supaya kita bisa mengetahui nanti jumlah penjualannya pada hari tersebut gitu ya. Oke, di sini ada nomor seperti biasa ya, kode barang. Kemudian untuk kode barang ini MD001, MD002. Jadi MD ini diambil dari medical device atau alat kesehatan ya, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin di perusahaan teman-teman namanya bisa menjadi makanan, atau mungkin di sini ada minuman gitu, atau mungkin ada barang lain dan sebagainya. Ini yang di bawahnya juga sama ya, teman-teman. OHC001 ini adalah order healthcare, 002, 03 dan seterusnya. Dan di sini ada nama barangnya, teman-teman. Rincian barang itu adalah nama barangnya. Nama barangnya tentunya disesuaikan juga dengan nama barang yang teman-teman miliki di warehouse. Kemudian di sini ada satuan. Untuk satuan juga disesuaikan. Ada kardus, ada box, atau mungkin ada pak, ada botol, begitu. Disesuaikan saja. Kemudian untuk harga pokok satuan, nah ini adalah harga yang teman-teman beli. Harga pabrik ya mungkin teman-teman, atau mungkin kalau teman-teman produksi sendiri, ini adalah harga produksinya, harga biaya produksi yang teman-teman keluarkan berapa gitu, ini cantumkan di sini. Kemudian ada harga jual satuan, ini juga ditentukan oleh teman-teman sendiri. Misalnya harga pokok satuannya atau harga belinya segini, kemudian dijual berapa gitu. Dan tentunya harga jual satuan itu pastinya lebih besar daripada harga pokok satuan, teman-teman ya. Kalau lebih kecil tentunya akan rugi gitu ya. Oke, selanjutnya persediaan awal. Ini jumlah. Nah, untuk jumlah ini saya sarankan ketika akan melakukan stock of name, ini teman-teman melakukannya dengan dua orang ya, teman-teman. Satu orang dari logistik atau warehouse, kemudian yang kedua dari akuntansi. Atau mungkin bisa diganti juga dengan warehouse admin, sehingga ada dua orang untuk mengecek stock of name. Jadi stock of name itu adalah mencocokkan data yang tertera pada sistem seperti ini itu sesuai dengan jumlah yang ada pada warehouse. Jumlah fisik kenyataannya ya, teman-teman, ini harus sesuai supaya nantinya tidak ada kekeliruan. Kemudian untuk nilai nanti kita isi sama-sama. Kemudian untuk penjualan, nah ini juga data-datanya. Kalau ini sih data-datanya dari laporan akhir ya, teman-teman. Jadi teman-teman untuk membuat laporan stock of name ini dilakukan di akhir, di mana jumlah laporan penjualannya itu sudah ada gitu ya, teman-teman, informasinya. Jadi seperti ini masukkan, ini juga disesuaikan saja untuk jumlahnya. Kemudian untuk nilai nanti kita isi sama-sama. Nah, selanjutnya ada persediaan akhir, ada persen stok, ada harga pokok penjualan, ada profit, dan juga ada keterangan. Oke, kita langsung saja isi sama-sama ya, teman-teman. Untuk dinilai persediaan awal, ini kita masukkan rumus sama dengan jumlah persediaan awal. Oh maaf, yang ini ya, jumlah persediaan awal kita kalikan dengan harga pokok satuan. Nah, baru yang ini ya. Enter dan akan keluar hasilnya. Kita tarik saja ke bawah ya, teman-teman, seperti ini. Nah, apabila di tabel teman-teman tidak ada tulisan Rp-nya atau rupiahnya, ini teman-teman bisa ganti ke
grup number ya, grup number. Nah, di atasnya ini kalian masukkan untuk RP bisa menggunakan currency ataupun accounting ya teman-teman, sama saja. Oke, itu ya untuk mengisi nilai persediaan awal. Kemudian di sini untuk mengisi nilai penjualan sama dengan jumlah jumlah penjualan dikalikan dengan harga jual satuan ya teman-teman. Enter. Dan untuk mempermudah pekerjaan, kita tarik lagi seperti ini dan akan langsung keluar hasilnya. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya bisa ditarik sampai ke bawah ya teman-teman, seperti ini. Oke, ini juga sama ya, seperti ini. Nanti ini kita hapus dan nanti ini kita rapihkan lagi di akhir ya teman-teman. Ini kita akan rapihkan nanti. Oke, selanjutnya kita mengisi persen dari penjualan. Ini adalah sama dengan jumlah penjualan dibagi jumlah persediaan awal teman-teman. Jumlah penjualan dibagi dengan jumlah persediaan awal. Ya teman-teman, enter. Nah, maka akan keluar hasilnya. Dan ini juga teman-teman untuk ini ada pagar-pagar, ini hapus saja ya teman-teman karena di sini kosong. Nah, untuk menggantinya ke persen sama ya di sini teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk ke persen saja, diubah. Kemudian untuk persediaan akhir, ini jumlah persediaan awal kita masukkan ya sama dengan jumlah persediaan awal. Oke, dikurang jumlah penjualan teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi sampai bawah. Oke, ini kita hapus ya teman-teman. Kemudian di nilai persediaan akhir, ini kita masukkan sama dengan jumlah persediaan akhir dikalikan. Oke, dikalikan dengan harga pokok satuan. Harga pokok satuan. Oke. Tarik lagi ke bawah. Oke, ini kita hapus ya. Kemudian untuk persen stok. Nah, untuk persen stok di sini kita masukkan rumus jumlah persediaan akhir. Ini ya, jumlah persediaan akhir dikalikan dengan jumlah penjualan. Persediaan awal. Oke. Jadi jumlah persediaan akhir dikali maaf teman, bukan dikali ya, sorry. Dibagi. Nah, seperti ini sehingga muncul hasil seperti ini. Ini teman-teman bisa dirubah juga di sini ya nanti ya. Kemudian untuk di harga pokok penjualan, ini rumusnya adalah harga pokok satuan. Ini teman-teman dikalikan dengan jumlah penjualan. Oke, seperti ini. Kita tarik lagi ke bawah. Oh, sampai bawah ya teman-teman, saya lupa. Oke. Ini kita hapus ya teman-teman. Kemudian untuk nilai profit, nah teman-teman masukkan sama dengan nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan teman-teman. Nilai penjualan ini dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita tarik lagi sampai bawah. Oke, selanjutnya nah untuk di persen sama dengan nilai profit. Ini nilai profit ya, dibagi dengan nilai penjualan. Oke, nah kita tarik lagi sampai bawah. Dan apabila ada desimal seperti ini, teman-teman untuk memudahkan kita hilangkan saja desimalnya. Namun apabila teman-teman ingin lebih detail, itu bisa digunakan desimal seperti tadi ya. Oke. Nah, kemudian untuk di keterangan,
Ini kita masukkan sebuah rumus ya teman-teman, if di kurung buka, kemudian teman-teman pilih di persen penjualan ya teman-teman. Kuncinya adalah di sini di K10 ya teman-teman. Ini kita masukkan jika kurang dari 35%. Nah, untuk keterangan ini bisa disesuaikan dengan perusahaan teman-teman juga ya. Bisa mungkin 20%, bisa mungkin 30%, ini disesuaikan saja. Titik koma atau koma disesuaikan dengan tipe komputer kalian. Ini kita masukkan tanda petik 2, barang tidak laku. Masukkan lagi tanda petik 2, kemudian masukkan titik koma dan kita tambahkan lagi rumus if. Kurung buka lagi. Di sini kita masukkan yang ini lagi ya teman-teman. K10. Oke. Nah, kemudian di sini lebih besar sama dengan 85%. Ini juga disesuaikan ya teman-teman, bisa berbeda-beda. Kemudian masukkan titik koma. Dan di sini kita masukkan keterangannya ya teman-teman. Barang laku. Oke. Masukkan lagi titik koma dan kemudian masukkan lagi keterangan barang cukup laku. Oke. Masukkan lagi tanda kurung 2 kali. Oke, enter dan nanti hasilnya akan keluar secara otomatis ya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita hapus saja karena tidak ada apa-apa di sininya. Oke, di sini jadi sudah muncul ya keterangannya teman-teman. Barang laku, barang cukup laku, barang laku, barang cukup laku dan persyaratannya ini atau batasannya ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Kalau misalkan barang itu dikatakan tidak laku di kurang dari 20% atau mungkin kurang dari 25%, itu bisa saja. Kemudian barang lakunya itu misalnya harus lebih dari 90% gitu atau mungkin lebih dari 80% saja sudah cukup. Oke. Nah, kemudian ini barang cukup laku kalau bukan hasilnya dari kedua ini ya, teman-teman. Tidak kurang dari 35% dan juga tidak lebih besar sama dengan dari 85%, maka keterangannya adalah barang cukup laku. Oke, teman-teman, ini kita rapikan. Oke, ini kita satukan saja ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga, teman-teman. Atau tidak disatukan seperti ini juga tidak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting bisa terlihat lebih jelas. Dan teman-teman bisa menambahkan warna juga seperti ini ya, teman-teman, untuk lebih memudahkan seperti yang saya lakukan di sini. Oke, selanjutnya kita mengisi total. Nah, untuk total ini masukkan rumusnya sama dengan sum kurung buka seperti ini E10 sampai E14. Kita enter dan hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa langsung di copy saja ya teman-teman, CTR plus C. Kemudian CTR plus V. Nah, untuk yang ini, ini juga sama saja ya teman-teman. Nah, untuk ini kita rubah karena di situ ada RP ya teman-teman. Kita masukkan general saja, no spesifik. Nah, kemudian di sini juga kita kopikan lagi seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, ini kita rubah ke general. Ini kita kopikan lagi seperti ini dan untuk persen di sini rumusnya average ya teman-teman. Average itu adalah rata-rata teman-teman ya. Jadi bukan dijumlahkan dari persen semua ini. Enter dan akan keluar hasilnya.
Di sini kita masukkan lagi rumus sum. Oke, ini bisa dikopikan saja. Oke, ini kita rubah ke accounting atau currency ya. Dan ini ada koma 00, ini teman-teman bisa hilangkan saja seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk persen, seperti biasa kita lakukan rumus average, kurung buka, kita blok persenan yang ada di sini semua. Oke. Kemudian di sini ini bisa dikopikan saja rumus yang tadi seperti ini. Ini juga, dan ini kita masukkan rumus average lagi ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Dan ini nanti akan langsung mengikuti ya. Oke, selanjutnya di sini juga sama teman-teman, masukkan saja rumus penjumlahan atau sama dengan sum. Sini juga. Oke, kita masukkan dulu yang ada tulisan rupiahnya seperti ini biar lebih cepat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan yang angka. Oke, untuk persen average ya, ini bisa di copy juga teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sama kan. Kemudian di sini kita masukkan, oke yang persen dulu deh kita isi ya. Oh, ini kita harus copy lagi teman-teman. Oke. Oke. Ini kita rapikan ya. Oke, selanjutnya ini bisa kopikan seperti ini. Dan sudah semua ya. Tinggal yang ini. Oke. Oke, selanjutnya di sini adalah total ya teman-teman, total dari semuanya. Nah, untuk yang ini kita masukkan sum atau mungkin pertambahan juga bisa ya teman-teman. Jadi ini itu adalah pertambahan dari total medical device dengan total other healthcare. Namun di sum juga bisa ya. Kita masukkan ini sembari teman-teman menahan tombol CTRL, kemudian klik yang ini dan enter. Hasilnya seperti ini. Ini juga bisa di copy ya teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan dulu yang rupiah. Oke, selanjutnya yang ini sama dengan sum juga. Klik yang ini, tahan CTRL, kemudian klik yang ini. Oke, selanjutnya untuk ini average ya teman-teman, seperti biasa kalau ada persen, diklik CTRL-nya. Oke. Kemudian ini kita buat rumus baru ya. Oke, CTRL. Oke. Untuk ini bisa dikopikan saja dari sini ya teman-teman. Oke. Ini belum ya. Oke, sama dengan sum CTRL nih. Nah, kemudian yang ini ya terakhir teman-teman, sama dengan average atau di copy paste juga bisa ya sama yang tadi teman-teman. Oke, dan ini juga bisa di copy paste. Oke, barang cukup laku. Oke teman-teman, seperti itu
Jadi ini hanya sebuah contoh saja ya teman-teman. Kalau misalkan barangnya ada banyak, teman-teman masih bisa tambahkan lagi sampai bawah ini. Di sini saya hanya memberikan contoh, barangnya ada 5 saja. Kemudian tipe barangnya juga ada 2 saja, medical devices dan juga other healthcare. Di sini teman-teman kalau misalkan ada banyak ini bisa ditambahkan lagi sampai bawah, dan caranya masih sama teman-teman ya. Yang penting kuncinya adalah dimasukkan di rumus awalnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ada rumus di awalnya, setelah dimasukkan itu bisa ditarik ke bawah, kemudian seterusnya bisa dilakukan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa mencantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.